Bab 1214 Sistem Perencana Utama. 2 jam kemudian, di bawah pimpinan Lin Yuxi, mereka bertiga berhasil sampai di sebuah gua tua dan bobrok. Tuan Zeng menggunakan bagian terakhir dari kekuatan inti surgawinya untuk menyiapkan beberapa mantra pembatas di pintu masuk gua untuk menyembunyikan gua. Namun, mantra pembatas penyembunyian semacam ini tidak terlalu efektif. Jika seorang kultivator di alam surgawi manusia atau binatang iblis melihatnya, dia pasti bisa melihatnya. Dia melakukan ini hanya untuk membuat sedikit jaminan. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Saat itu, Lin Yuxi ingat untuk berterima kasih kepada Tuan Zeng. Dia hampir melupakan etiketnya selama melarikan diri. Tuan Zeng melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya sedikit dengan senyum masam. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku berutang pada orang ini. Tapi, apa yang terjadi dengan orang ini? Bagaimana dia menjadi seperti ini? Aku tidak tahu mengapa dia menjadi seperti ini. Aku sudah mencarinya selama bertahun-tahun, dan aku tidak melihatnya sampai tadi malam. Saat itu, Lin Yuxi menggelengkan kepalanya dan memberitahunya tentang pertemuannya dengan Suke tadi malam. Setelah mendengarkan, Lord Zeng hanya bisa terdiam. Dia memandang Suke lagi, dan semakin dia melihat, semakin dia merasa aneh. Orang ini sekarang dalam keadaan benar-benar tidak sadar. Matanya kosong, seperti cangkang kosong dari mayat berjalan. Tapi ada sedikit fluktuasi kekuatan inti surgawi di tubuhnya dari waktu ke waktu. Jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, dia tidak akan bisa melihatnya sama sekali. Seolah-olah jejak kekuatan inti surgawi muncul dan menghilang dengan segera. Itu sangat aneh. Yah, kamu urus dia dulu. Aku akan sembuh di sini dulu. Pada akhirnya, Tuan Zeng tidak dapat melihat hasil apapun, jadi dia harus menyerah. Prioritas utama adalah pulih dari cederanya. Lin Yuxi secara alami tidak keberatan. Dia mengangguk dan membantu Suke duduk. Segera, gua itu menjadi sunyi. Tetapi mereka berdua tidak tahu bahwa saat ini, tubuh Suke sangat hidup. Dalam pertempuran di alam surgawi Zenyuan, Suke terluka parah oleh penyuling peralatan Raja Liu. Kemudian dia kabur ke Void Tunnel dengan Celestial Great Divine Escape Emblem. Meskipun dia tidak tertangkap oleh King Equipment Refiner Liu, ledakan mantra medan juga memengaruhi terowongan Void. Tubuh Suke hampir hancur. Dagingnya dimutilasi dengan parah, dan dantiannya hancur. Kekuatan inti surgawinya bocor, dan dia jatuh dari terowongan Void yang dibuat oleh mantra pelarian tingkat surgawi. Ini adalah hal yang sangat berbahaya untuk dilakukan di terowongan Void. Void adalah dunia tanpa akhir, dan tidak ada yang tahu persis seberapa besar itu. Jika Suke jatuh dari terowongan Void, dia mungkin jatuh ke suatu tempat yang jauh, atau bahkan hanyut dalam Void yang tak berujung selamanya. Untungnya, dia cukup beruntung untuk melayang ke terowongan Void di benua Xuan Huang, dan dia melayang di sana selama 2 tahun. Karena keberuntungannya, dia telah melayang ke Void Kiwin Blade. Setelah istana dantiannya rusak, teratai hijau kecil terbangun dan langsung memulai pertumbuhan ketiganya, menyerap semua kekuatan inti surgawi di tubuhnya. Pada saat yang sama, itu menyapu rasa ilahi ke dalamnya dan melepaskan ki teratai hijau untuk melindungi tubuh jasmaninya, melindunginya dari robekan oleh bila angin astral ki di kehampaan. Di hadapan pertumbuhan ketiga dari teratai hijau, sistem itu sama sekali tidak berdaya. Meskipun fungsi pemulihan otomatis diaktifkan, itu masih jauh dari cukup untuk memenuhi sejumlah besar kekuatan inti surgawi yang dibutuhkan oleh teratai hijau. Tetapi dalam 2 tahun terakhir, di bawah efek ganda dari sistem dan teratai hijau, cedera Suke berangsur-angsur pulih, tetapi Divine Sense-nya benar-benar terperangkap di dalam teratai hijau. Saat ini, Suke berada di dunia teratai hijau, tetapi tidak ada yang menjawabnya. Dia tahu semua yang telah terjadi di dunia luar. Dia bisa melihat segalanya. Dia melihat Lin Yuxi dan Tuan Zeng. Tapi tidak peduli bagaimana dia berteriak, tidak ada yang bisa mendengarnya. Bajingan Asterisker, apakah sesuatu yang besar akan terjadi? Aku tidak percaya aku terjebak dalam teratai di tubuhku sendiri. Konyol sekali. Wajah Suke penuh kesal. Tubuhnya saat ini dibentuk oleh Divine Sense-nya. Dia bisa melompat-lompat di dunia teratai hijau, tapi dia tidak bisa pergi. Dalam 2 tahun terakhir, dia telah berkeliaran di seluruh dunia teratai hijau. Dia menemukan bahwa tempat ini seperti pulau besar,
tetapi di luar gelap. Begitu dia mendekatinya, dia akan terpental kembali secara otomatis. Dia telah mencoba banyak cara, tetapi dia tidak bisa menembus batas. Rasanya seperti bermain game online. Saat Anda mencapai tepi peta, Anda tidak bisa melangkah lebih jauh. Sistem, apakah kamu sudah mengetahuinya? Bagaimana saya bisa keluar? Suke berteriak dan bertanya pada sistem. Dia telah menggunakan sistem itu sejak lama, tetapi sistem itu perlu waktu untuk memeriksanya. Dia tidak menyangka akan membutuhkan waktu 2 tahun untuk memeriksanya, dan sejauh ini tidak ada hasil. Ding! Karena data Green Lotus of Chaos terlalu besar, perlu waktu untuk melanjutkan pencarian. Sistem merespons. Jawaban ini lagi, tidak bisakah kamu melihat bahwa tubuh fisikku akan dibunuh? Biarkan aku keluar untuk pamer. Teriak Suke tak berdaya. Semua Divine Sense-nya terjebak di dunia teratai hijau. Tubuh fisiknya seharusnya tidak memiliki kesadaran. Namun, ketika dia berada di tahap sintesis bentuk, dia mengintegrasikan tubuh Tao-nya ke dalam tubuh emas kecil dan meletakkannya di antara alisnya. Alasan mengapa tubuhnya masih bisa bergerak tanpa tujuan adalah karena tubuh emas kecil. Aduh, lebih baik cari tempat sembunyi. Kenapa kamu harus lari makan makanan orang lain? Tut, dari mana kamu mendapatkan kebiasaan buruk ini? Kata Suke dengan tatapan jijik. Tapi kebiasaan buruk ini jelas miliknya. Tubuh emas kecil tidak memiliki kesadaran. Itu bertindak murni sesuai dengan karakter dan kebiasaan perilakunya sendiri. Misalnya, ingin makan saat sedang menganggur, dan intinya adalah rambut bisa dipotong, tapi tidak berantakan. Ding! Green Lotus of Chaos telah memasuki kondisi pertumbuhan ketiga dan memperoleh dunia teratai hijau. Dunia ini adalah dunia tuan rumah dan dikendalikan oleh tuan rumah. Namun, karena kondisi pertumbuhan ketiga dari Green Lotus of Chaos belum berakhir, tuan rumah untuk sementara tidak dapat mengendalikan dunia ini. Tiba-tiba, sistem meminta. Suke bingung. Dia menduga bahwa dunia teratai hijau berasal dari teratai hijau kekacauan, dan dia juga menduga bahwa dunia ini akan dikendalikan olehnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa karena kondisi pertumbuhan ketiga belum berakhir, dia tidak dapat mengendalikan dunia ini sekarang, dan Divine Sense-nya tidak dapat pergi. Jadi bagaimana situasinya sekarang? Ini berarti bahwa kecuali dia menunggu kondisi pertumbuhan ketiga dari teratai hijau kekacauan berakhir, dia akan terjebak di sini. Aku tidak punya waktu untuk menunggu sekarang. Kamu harus mengeluarkanku, jadi aku bisa menelan ramuan untuk menyelesaikan kondisi pertumbuhan ketiga. Suke segera berteriak. Jika dia tidak keluar, tubuhnya tidak dapat mengambil inisiatif untuk menukar ramuan dengan sistem. Jika dia tidak menukar ramuan, tubuhnya hanya bisa mengandalkan sedikit kekuatan inti surgawi yang diberikan oleh fungsi pemulihan otomatis dari sistem untuk secara perlahan memasok teratai hijau kekacauan. Itu akan memakan waktu selamanya. Ding! Menurut situasi tuan rumah saat ini, sistem telah merencanakan rencana pelarian terbaik untuk tuan rumah. Rinciannya adalah sebagai berikut. Sistem meminta lagi, dan pada saat yang sama, jendela pop-up muncul di depan Suke, menunjukkan deretan kata. Setelah membacanya, Suke tiba-tiba melebarkan matanya dan tersentak. His, bisakah ada trik seperti itu? Ya, bagus sekali. Pada saat yang sama, jauh di benua bumi, alam surgawi Zengyuan. Di aula pertemuan Akademi Litian, pemimpin sekte dan pemimpin sekte dari kekuatan besar telah berkumpul, dan mereka mengadakan pertemuan yang serius. Di aula pertemuan, Qin Xiangtian duduk di kursi kedua di sebelah kiri, sedangkan kursi pertama ditempati oleh seekor anjing, Budfest, dan kursi pertama di sebelah kanan ditempati oleh Duan Jiude. Kedua orang ini berhasil menyusup ke lingkaran dalam. Dengan mulut penuh omong kosong, ditambah dengan beberapa perbuatan Suke, ditambah dengan identitas mereka dari benua surga, mereka akhirnya membuat Qin Xiangtian dan yang lainnya percaya bahwa mereka adalah wakil pemimpin fraksi dan tetua dari fraksi surga yang meledak, dan mereka memenangkan rasa hormat dari semua orang. Tentu saja, alasan terpenting adalah Budfest mengeluarkan foto dirinya dan Suke tahun itu, yang merupakan bukti tak terbantahkan. Oh tidak, saya sudah menghitung lagi. Suke, selain peruntungannya dengan wanita, memiliki malapetaka besar. Saya khawatir kita harus melakukan perjalanan khusus ke benua Xuan Huang untuk menyelamatkannya.
Duan Jiude menggelengkan kepalanya, dan ekspresinya sangat serius. Bam! Buttfast segera menggebrak meja dan berdiri. Kemudian, dia berkata tanpa ragu, ayo pergi. Saudara Achilles adalah orang yang terhormat ketika dia masih hidup. Bah, tidak, saudara Achilles harus diselamatkan. Saya sudah beberapa tahun tidak makan tahu busuk. Kali ini, kita semua harus keluar untuk menyelamatkan pemimpin fraksi. Ini, wakil pemimpin fraksi. Pada saat ini, Qin Xiangtian berkata dengan senyum masam, sejauh yang saya tahu, kekuatan keseluruhan benua Xuan Huang tidak terlalu bagus. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan jika hanya Akademi Litian yang menyerang benua Xuan Huang, itu hanya masalah waktu sebelum kita menaklukkan seluruh benua Xuan Huang. Jadi, menurutku tidak perlu membuat keributan besar. Kali ini, aku akan pergi bersamamu untuk menyelamatkan pemimpin fraksi, oke? Bam! Buttfast menggebrak meja lagi dan berteriak, kamu tidak tahu apa-apa. Ketika Brother Achilles masih hidup. Bah, tidak, Brother Achilles selalu suka membuat keributan. Kali ini, dia dalam masalah di benua Xuan Huang, jadi kita semua harus pergi keluar untuk membuat keributan besar. Ingat, semua orang harus pergi. Siapapun yang berani tidak pergi, jangan bilang dia milik fraksi surga yang meledak. Saat ini, di sebuah gua di pinggiran kota pewaris bintang di Bangsa Li di benua Xuan Huang. Tuan Zeng sedang duduk bersila di tanah dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia menyembuhkan dirinya sendiri. Dia telah mengalami kerugian besar dalam pertempuran itu, dan lukanya tidak kecil. Kultivasinya langsung jatuh ke tahap setengah langit, dan butuh waktu lama untuk mengkonsolidasikannya. Adapun untuk menerobos lagi, dia takut akan sesulit naik ke surga. Lin Yuxi sedang duduk di sudut, matanya tertuju pada Suke, dan wajahnya penuh kekhawatiran. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Suke, tapi dia tidak meminta banyak. Dia hanya berharap bisa membawa Suke untuk mencari dokter dan meminta obat untuk membantunya sembuh. Dia tidak menyangka akan menghadapi krisis seperti itu dan menjadi sasaran tuan muda keluarga Ming di Bangsa Li. Sekarang, kecuali mereka bisa kabur dari Li Nation, mereka bertiga akan berada dalam bahaya. Pada saat yang sama, di Dantian Suke, sebuah teratai hijau memancarkan kecemerlangan. Di dunia teratai hijau, itu adalah dunia yang tandus. Bahkan udaranya keruh, dan penglihatannya sangat kabur. Tubuh yang dibentuk oleh Mind Sense Suke setengah berlutut di tanah, dengan dua jari tangan kirinya menunjuk di antara alisnya. Telapak tangan kanannya disangga di tanah, dan dia membeku dalam posisi yang aneh, tidak bergerak. Menurut metode yang terdaftar oleh sistem, karena dia tidak bisa keluar dan tidak bisa minum pil atau ramuan dalam jumlah besar untuk mempercepat pertumbuhan teratai hijau, maka dia harus melakukan yang sebaliknya dan secara aktif mengintegrasikan pikirannya. Masuk akal ke dalam dunia teratai hijau. Dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin untuk sepenuhnya berintegrasi ke dalam dunia teratai hijau, tetapi tidak sulit untuk berintegrasi ke dalam area kecil. Begitu dia bisa berintegrasi ke area kecil, akan ada cara untuk membuka area ini dan melepaskan mind sense-nya. Namun, cara ini juga akan membawa kerusakan pada dunia teratai hijau. Itu setara dengan menggali lubang kecil di dunia teratai hijau dan mengebor. Lubang ini tidak bisa diperbaiki sendiri, dan di masa depan, dia akan membutuhkan banyak kekuatan inti surgawi untuk memperbaikinya. Namun, ini juga cara terbaik. Selama dia bisa keluar, semuanya akan baik-baik saja. Bang! Dengan suara teredam, tanah yang ditutupi oleh telapak tangan Suke mulai retak, dan retakan itu terus menyebar keluar. Telapak tangan Suke secara bertahap tenggelam ke dalam tanah. Heh, sepertinya sudah hampir selesai. Apa tuan muda dari keluarga Ming? Kerajaan Li apa? Ketika aku, orang suci yang bertindak tangguh, keluar, aku akan menamparkan kalian semua sampai mati. Bibir Suke meringkuk menjadi dingin senyum. Matanya penuh dengan niat membunuh, dan itu sangat mengerikan. Namun, dia sangat ingin tahu tentang Lin Yuxi. Gadis ini jelas tertinggal di bumi, tapi dia masih bisa datang ke sini. Kuncinya adalah hanya dalam 6 atau 7 tahun, dia telah berkultivasi ke tahap jiwa baru lahir. Jelas, dia sangat beruntung. Aku tidak tahu bagaimana dia datang ke sini, tapi, dia masih tidak bisa melepaskan apa yang terjadi di masa lalu. Suke menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia telah melepaskan masa lalunya sejak lama,
tetapi Lin Yuxi begitu gigih sehingga dia tidak ragu untuk datang dari bumi. Ini sedikit menggerakkan Suke. Namun, sepertinya tidak mungkin untuk kembali ke masa lalu. Lupakan saja, ayo pergi dari sini dulu. Mata Suke menyipit. Dia mengumpulkan Divine Sense-nya lagi dan mengirimkannya ke tanah. Lambat laun, lengannya merosot ke tanah, begitu pula kakinya. Seolah-olah dia berada di rawa, dan dia perlahan tenggelam. Segera, 2 hari kemudian. Di dalam gua, Tuan Zeng membuka mulutnya sedikit dan memuntahkan qi yang keruh. Lalu dia membuka matanya perlahan. Setelah 2 hari, dia akhirnya pulih sedikit dari luka-lukanya. Namun, tahap kultivasinya benar-benar diperbaiki di puncak tahap setengah langit, yang jauh lebih lemah dari sebelumnya. Senior, bagaimana lukamu? Lin Yuxi segera bertanya. Aku baik-baik saja sekarang. Namun, aku khawatir Tuan Muda Ming tidak akan menyerah begitu saja. Sebaiknya kita segera meninggalkan tempat ini. Lebih baik meninggalkan kerajaan Li. Tuan Zeng berkata dengan serius. Pemilik penginapan berani secara terbuka menangkap seseorang di jalan dan bahkan menyebut Tuan Muda Ming. Sekarang, mungkin seluruh Star Hair City tahu bahwa orang ini diinginkan oleh Tuan Muda Ming. Namun, dia gagal, dan Suke telah membunuh pemilik penginapan itu dengan 1 pukulan. Masalah ini pasti akan dibesar-besarkan. Apakah itu untuk balas dendam atau untuk menyelamatkan muka, Tuan Muda Ming tidak akan menyerah. Karena itu, mereka harus pergi secepat mungkin. Oke, aku akan mendengarkanmu. Lin Yuxi segera menganggukkan kepalanya. Dia bisa melihat bahwa Tuan Zeng benar-benar mengenal Suke dan dengan tulus membantunya. Dia sangat bisa dipercaya. Oke, tapi kamu hanya di tahap bayi asli. Bagaimana kamu datang ke sini dari 4 benua besar? Atau, apakah kamu dari dunia langit dekat? Tuan Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia merasa bahwa Lin Yuxi dan Suke sepertinya sudah saling kenal sejak lama. Tidak mungkin Suke bertemu dengannya di dunia dekat surgawi. Namun, jika dia berasal dari 4 benua besar, bagaimana dia bisa muncul di sini hanya dengan kultivasi tahap bayi asli? Lin Yuxi berhenti sejenak dan berkata, Senior, sebenarnya, saya datang dari tempat yang sangat jauh. Ini tuanku. Ledakan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, suara keras datang dari luar gua. Seluruh gua berguncang dan pasir serta batu berguling ke bawah. Oh, tidak, orang-orang keluarga Ming ada di sini. Ekspresi Tuan Zeng tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, Nak, urus orang ini. Aku akan keluar dan menghentikan mereka sebentar. Jika ada kesempatan, kamu lari bersamanya dulu. Setelah mengatakan itu, Tuan Zeng berbalik dan hendak bergegas ke pintu keluar. Senior, tunggu sebentar. Aku ingat ada jalan keluar lain di sini. Ada di sisi lain. Lin Yuxi sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan tergesa-gesa. Ada jalan keluar lain? Tuan Zeng tertegun. Ya, ikuti lorong ini sampai ke kedalaman, dan ada celah. Kita bisa berangkat dari sana? Lin Yuxi menganggukkan kepalanya. Tuan Zeng sangat gembira. Oke, pembatasan saya dapat menahan orang-orang itu untuk sementara waktu. Mungkin kita masih bisa melakukannya jika kita pergi sekarang. Senior, tolong ikut aku. Lin Yuxi segera membantu Suke berdiri. Dia menginjak seni sihir dan dengan cepat bergegas menyusuri lorong. Tuan Zeng juga mengikuti dari dekat. Pada saat yang sama, dia mundur dan membuat batasan di bagian itu. Tidak lama kemudian, mereka bertiga keluar dari ujung gua dengan mulus. Di bawah celah itu ada tebing. Tuan Zeng tidak ragu. Dia segera melambaikan tangannya dan menggulung Lin Yuxi dan Suke. Kemudian dia terbang ke udara dan langsung melesat ke kejauhan. Ledakan. Begitu mereka bertiga pergi, terdengar suara keras dari pintu masuk gua di belakang mereka. Seluruh gua benar-benar diledakkan. Lebih dari selusin sosok keluar darinya. Mereka semua adalah es di Human Celestial Stage. Oh, tidak, orang-orang ini punya senjata ajaib. Ekspresi Tuan Zeng tiba-tiba berubah. Dia tidak menyangka sekelompok orang ini akan mengejar mereka begitu cepat. Pembatasan yang dia tetapkan di bagian itu tidak dapat menunda mereka dan dihancurkan sepenuhnya oleh senjata ajaib. Tuan Zeng, kan, beraninya kamu merampok orang dari keluarga Ming dan membunuh orang di jalanan. Sepertinya kamu tidak ingin hidup.
Di antara selusin orang, terdengar suara mengejek. Itu adalah Tuan Muda dari keluarga Ming. Amitabha, Tuan Muda Ming, apakah kamu benar-benar ingin melawan fraksi surga yang meledak? Tuan Zeng berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak berani memperlambat dan terus bergegas maju. Sayang sekali kultivasinya tidak hanya jatuh ke tahap setengah surgawi, tetapi dia juga harus membawa Suke dan Lin Yuxi bersamanya. Bagaimana dia bisa menang melawan es di Human Celestial Stage dalam hal kecepatan? Melihat lebih dari selusin orang di belakangnya mengejar dan menutup jarak sedikit demi sedikit, Tuan Zeng hanya bisa merasa cemas di hatinya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Meskipun Sarira Buddha yang berharga dari 2 hari yang lalu adalah sebuah replika, itu adalah salah satu dari sedikit sarana penyelamat hidup Tuan Zeng. Tapi itu hanya sekali pakai, dan itu akan hilang setelah digunakan. Adapun metode penyelamatan jiwa lainnya, mereka jelas tidak cukup untuk menangani begitu banyak es di tahap surgawi manusia. Jadi sekarang, Tuan Zeng tidak punya pilihan selain melarikan diri. Fraksi surga yang meledak? Tuan Zeng, apakah menurut Anda ada yang akan mempercayai kata-kata yang tidak masuk akal seperti itu? Di belakangnya, Tuan Muda Ming tertawa keras, penuh penghinaan. Dia tidak mengira Suke adalah anggota dari fraksi surga yang meledak. Lagi pula, fraksi surga yang meledak selalu aktif di benua bumi. Dia belum pernah mendengar siapapun dari fraksi surga yang meledak di benua Xuan Huang. Selain itu, jika dia benar-benar anggota fraksi surga yang meledak, bagaimana dia bisa direduksi menjadi keadaan seperti itu? Kamu akan menyesal suatu hari nanti. Tuan Zeng mendengus dan tidak berkata apa-apa lagi, karena tidak ada gunanya berbicara lebih banyak. Senior, tolong tinggalkan aku di sini. Akulah yang ingin mereka tangkap. Kamu harus kabur dengan Suke? Lin Yuxi berkata dengan suara gemetar, wajahnya pucat. Dia tahu bahwa di mata Tuan Muda Ming, Suke hanyalah orang bodoh biasa. Tidak mungkin dia mengirim pemilik penginapan untuk membawa orang untuk menangkapnya. Satu-satunya kemungkinan adalah dia ada di sini untuknya. Jangan katakan lagi, tidak ada gunanya bagi siapapun untuk tetap berada dalam situasi ini. Tuan Zeng menggelengkan kepalanya. Bahkan jika Lin Yuxi bersedia untuk tinggal, dia tahu bahwa Tuan Muda Ming tidak akan membiarkan mereka pergi. Tuan Zeng benar. Hari ini, nyawa Tuan Zeng dan orang bodoh itu akan diambil olehku, Ming Cheng. Semuanya, dengarkan. Kecuali wanita itu, bunuh yang lainnya. Tuan Muda Ming tertawa keras dan memberi perintah kepada para penjaga di Human Celestial Stage. Ledakan. Saat berikutnya, lebih dari selusin mantra sihir menyapu dari segala arah dan membombardir Tuan Zeng. Suara mendesing. Tuan Zeng segera mengeluarkan tasbih Buddha di tubuhnya dan melepaskan cahaya keemasan untuk memblokir di depannya. Namun, semua jenis seni sihir runtuh, dan manik-manik Buddha langsung runtuh. Seluruh cahaya keemasan juga menghilang dan hancur. Tuan Zeng memuntahkan seteguk darah di tempat. Cederanya, yang baru saja stabil, langsung memburuk. Siu. Saat ini, 2 mantra lagi tiba. Jejak keengganan dan kemarahan melintas di wajah Tuan Zeng, tetapi dia tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Dia hanya bisa dengan paksa menampilkan seni sihirnya dan langsung menghadapinya. Ledakan. Disertai dengan suara teredam, kedua segel Dharma meledak. Salah satu dari mereka memukul dada Tuan Zeng, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh dari langit. Seni Dharma lainnya diarahkan ke Suke. Ekspresi Lin Yuxi berubah. Dia dengan paksa melangkah ke udara dan melindungi Suke di lengannya, menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan mantranya. Di kejauhan, Tuan Muda Ming terkejut dan mengerutkan kening. Dia ingin Lin Yuxi hidup, tetapi ketika dia melihat Lin Yuxi bersedia mati untuk menyelamatkan Suke, dia sangat tidak bahagia. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Tuan Muda Ming mendengus dan menghentikan bawahannya untuk menyelamatkan Lin Yuxi. Namun, pada saat ini, mata tak bernyawa Suke tiba-tiba menyala. Tatapannya yang dalam seperti dewa yang turun dari langit. Ledakan. Telapak tangan tiba-tiba terulur dari lengan Lin Yuxi. Telapak tangan dikepal, mendistorsi kekosongan, menggulung kekuatan kekerasan yang besar, dan langsung meninju. Bang! Diiringi dengan suara keras, seni Dharma hancur berkeping-keping oleh pukulan itu. Apa? Bagaimana?
Bagaimana ini mungkin? Tinju orang itu menghancurkan seni Dharma? Seketika, Tuan Muda Ming dan belasan penjaga melebarkan mata karena tak percaya. Pada saat yang sama, Lin Yuxi sepertinya merasakan sesuatu dan menatap lengannya. Laki-laki yang dilindungi dalam pelukannya, pada saat ini, seluruh kepalanya terkubur di dadanya, dan sepasang mata yang penuh dengan emosi kompleks menatapnya. Suke, kamu baik-baik saja? Lin Yuxi tiba-tiba terkejut. Dia merasa bahwa Suke sepertinya telah kembali. Namun, Suke tidak menjawab. Sebaliknya, dia melepaskan pelukannya, mundur beberapa langkah, dan langsung bergegas menuju Tuan Muda Ming dan yang lainnya seperti meteor. Ledakan. Selanjutnya, hanya ada suara keras, dan aura yang kuat meletus dari tubuh Suke, diikuti oleh kekuatan inti surgawi yang agung seperti banjir, mengalir keluar dari tubuhnya. Ini karena Divine Sense miliknya telah mengebor keluar dari dunia teratai hijau, menyebabkan lubang di dunia teratai hijau, menyebabkan kekuatan inti surgawi yang megah bocor keluar. Wajah Suke segera menjadi gelap, dan dia menamparkan posisi dantiannya dengan telapak tangannya, langsung memblokir aliran kekuatan inti surgawi di dantiannya. Pada saat ini, suasana hatinya sangat buruk. Sepasang mata dingin yang gelap seperti tinta, seperti pedang dingin, menyapu langsung ke arah Tuan Muda Ming dan yang lainnya, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Saya hanya ingin bertanya, siapa yang baru saja memukul saya?" Desir. Semua orang tiba-tiba terkejut. Tuan Muda Ming dan lebih dari selusin penjaga terkejut, dan wajah mereka dipenuhi dengan kengerian. Orang bodoh yang tidak berkultivasi beberapa saat yang lalu telah menjadi makhluk di tahap menengah dari tahap surgawi manusia dalam sekejap mata. Kuncinya adalah aura pria ini terlalu kuat, dan itu membuat orang merasa tercekik, dan kulit kepala mereka mati rasa. Oh tidak, orang ini, mungkinkah dia berasal dari fraksi surga yang meledak? Seorang penjaga berkata dengan gelisah, dan hatinya sedikit gelisah. Tamparan. Tuan Muda Ming menamparkan wajah penjaga dengan keras dan berkata dengan marah, "Start, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Gunakan otakmu dan pikirkan, bagaimana mungkin seseorang dari fraksi surga yang meledak muncul di benua Xuan Huang? Ini hanya orang bodoh di tahap menengah dari tahap surgawi manusia. Kita begitu banyak, mengapa kita harus takut padanya?" Tuan Muda, tolong maafkan saya. Penjaga itu buru-buru menundukkan kepalanya. Bunuh mereka, jangan menahan diri kali ini, bunuh wanita itu secara langsung. Tuan Muda Ming berteriak dengan dingin. Ya. Lebih dari selusin penjaga tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Mereka segera merespon dan melangkah keluar dengan seni sihir mereka. Tubuh mereka berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir, dan mereka bergegas maju dengan niat membunuh yang agung. Suke tanpa ekspresi. Dia menatap acuh tak acuh pada orang-orang di depannya dan menggelengkan kepalanya, sama seperti semut. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan langsung mengeluarkan pedang tajam yang merupakan artefak langit rendah. Jianling, aku terluka. Aku akan menyerahkan orang-orang ini padamu. Suke memberi perintah dan mengabaikan mereka. Dia langsung duduk bersila di udara, mengeluarkan ratusan kristal spiritual di tangannya, dan langsung menyerap kekuatan inti surgawi ke dalam tubuhnya. Nyatanya, kondisinya saat ini tidak terlalu optimis. Ada lubang di dunia teratai hijau, dan kekuatan inti langitnya mengalir. Jika dia tidak mengisinya sesegera mungkin, kultivasinya sendiri juga akan sangat terpengaruh. Jadi dia tidak punya waktu untuk memperhatikan lebih dari selusin es di Human Celestial Stage. Di matanya, orang-orang ini memang seperti semut, dan dia bahkan merasa kesulitan berurusan dengan mereka secara pribadi. Artefak surgawi. Orang ini memiliki artefak surgawi? Pada saat yang sama, ketika semua orang melihat pedang tajam Suke, mereka langsung berseru. "Bawa dia!" Tuan Muda Ming berteriak dari belakang, matanya penuh keserakahan. Suara mendesing. Tetapi pada saat ini, sejumlah besar kabut hitam menyembur keluar dari pedang tajam itu, dan langsung mengembun menjadi bayangan hitam di udara. Itu memegang pedang tajam, dan setelah melirik Suke, itu langsung membunuh lebih dari selusin penjaga. Apa? Benda apa ini? Jianling. Ya Tuhan, ini sebenarnya Jianling yang sudah terbentuk? Banyak penjaga terkejut dan memandang Jianling dengan tidak percaya.
Tuan Muda Ming juga mengerutkan kening, dan kemudian dia berteriak, tunggu apa lagi? Kalahkan Jianling itu dulu dan rebut artefak surgawinya. Tempat ini terlalu dekat dengan Akademi Bintang 7. Jika kita tidak cepat, kita akan melakukannya menarik masalah. Ya. Lebih dari selusin penjaga juga tidak ragu lagi. Satu persatu, mereka mengaktifkan seni sihir mereka dan mengepung Jianling. Meskipun penjaga ini berada di tahap surgawi manusia, dan mereka berada di tahap surgawi manusia Sudo yang tidak memiliki konotasi kehidupan dan kematian Tao, ketika lebih dari selusin dari mereka bergabung, itu masih merupakan kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Jianling hanya memiliki pedang tajam artefak surgawi rendah, dan itu tidak bisa mengerahkan banyak kekuatan. Selain itu, tanpa bantuan Suke, sulit untuk menang. Bagaimanapun, pada akhirnya, Jianling hanyalah semacam keberadaan yang meningkatkan keberadaan pembantu. Hanya di tangan Suke, ia dapat mengerahkan kekuatannya yang luar biasa. Jika bertarung sendirian, itu akan selalu terbatas. Pada saat ini, itu hanya bisa mencapai situasi di mana itu seimbang dengan banyak orang. Pada saat yang sama, di Akademi Bintang 7. Beberapa lelaki tua yang duduk bersila di arai mantra pengumpulan jiwa sepertinya merasakan sesuatu, dan mereka tiba-tiba membuka mata. Ini adalah aura artefak surgawi? Di kaki gunung Akademi Bintang 7, ada artefak surgawi? Tidak hanya ada artefak surgawi, tetapi ada juga ki spiritual yang mengerikan yang sangat kuat. Entah itu iblis atau iblis. Cepat, ayo turun gunung dan lihat. Karena artefak surgawi ini muncul di kaki gunung Akademi Bintang 7, itu seharusnya milik Akademi Bintang 7. Tunggu sebentar, kemarin Dekan memerintahkan agar Istana Bulan Surgawi dari benua bumi dari alam surgawi Zhen Yuan akan datang untuk memeriksa hari ini, dan kita harus pergi dan menerimanya. Jangan khawatir, ayo turun gunung dan melihat-lihat. Tidak akan membuang banyak waktu. Baiklah. Lagi pula, ini adalah artefak surgawi, kita tidak boleh melewatkannya.